BTTH Kaisar Api, episode 333. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sudah lama, jadi ini tidak akan terjadi, kan? Tetua Huosun tak bisa menahan diri untuk mengkhawatirkan ruang kosong di atas panggung seni bela diri dan perjamuan itu. Semuanya buruk. 10 ahli dosian bintang 3 yang sempurna memang tirani, tetapi Xiaoyan adalah prototipe domain tersebut yang dapat meningkatkan kekuatannya hingga batas tertentu dan melemahkan lawan-lawannya. Jadi, yang mereka khawatirkan saat ini adalah 10 ahli dari Sekte Api segudang mereka. Puff, puff. Tepat saat suara tetua Huoyun jatuh, kekosongan di tengah panggung kompetisi perlahan bergetar, dan tiba-tiba beberapa sosok muncul di hadapan semua orang. Ini, sudut mata Huoyun tak kuasa menahan diri untuk tidak melonjak hebat saat melihat ini. Jelas, 10 orang yang keluar itu jelas 10 orang dari Sekte 10.000 api mereka yang menghentikan Xiaoyan, dan sosok ke-10 orang ini tampak cukup malu. Bau terbakar yang tercium sangat menyengat, bahkan napasnya pun tersengal-sengal, seperti anjing mati yang dibuang dari kehampaan. Huho, sudah lama sekali aku tidak sebahagia ini. Xiaoyan muncul terakhir kali, dan langsung melirik ke arah 10 orang yang sangat malu itu, lalu bertepuk tangan. Xiaoyan, kau keterlaluan. Melihat pemandangan ini, Huo Liuxin tak kuasa menahan diri untuk bertanya, dan amarah di hatinya semakin kuat. Master Sekte Huoyi, sekarang, seharusnya tidak ada keraguan lagi, kan? Xiaoyan mengabaikan Huo Liuxin, namun matanya perlahan beralih menatap Huoyi. Meskipun kekuatanmu lemah, kekuatan tempurmu sebanding dengan petarung abadi bintang 4. Namun, kau telah mengalahkan ahli Sekte Api segudang milikku beberapa kali. Hari ini, izinkan Master Sekte ini datang menemuimu secara langsung. Begitu suara itu jatuh, jubah brokat Huoyi bergetar sejenak, lalu ia berbalik dan menghilang ke kursi. Ia pun tiba di samping Xiaoyan. Master Sekte, ini benar-benar mustahil. Melihat ini, Tetua Huo dan Tetua Agung Huoyun tak kuasa menahan diri untuk membujuk. Huoyi adalah Master Sekte Wan Huo saat ini, dan kekuatannya telah mencapai tahap tengah dosian bintang 4. Kekuatan tahap tengah dosian bintang 4 ini jauh dari sebanding dengan beberapa dosian bintang 4 biasa di tahap awal, apalagi dosian bintang 3 milik Xiaoyan. Kekuatan tahap akhir, level pertempuran ini, tetapi selisihnya terlalu besar. Xiaoyan menerima kebaikan kedua tetua itu, tapi aku sedang mempertimbangkan untuk bertemu dengan Master Sekte Huoyi. Melihat tujuannya telah tercapai, Xiaoyan tidak gentar. Tahap tengah Dewa Petarung Bintang 4 sangatlah tirani. Jika Xiaoyan tidak menggunakan metode api suci dan menelan api untuk menekan dasar kotak, ia mungkin akan menjadi masalah serius bagi orang-orang kepercayaannya sendiri, tetapi Xiaoyan tidak takut akan hal ini. Lagi pula, untuk persiapan manajemen selanjutnya, wajar saja jika ia harus menghadapi beberapa musuh yang kuat agar dapat maju secepat mungkin. Silakan, Master Sekte Huo. Xiaoyan memberi isyarat mengundang dan berkata, aku berelemen api, aku tidak suka menunda-nunda saat bertarung dengan orang lain. Jika kau tidak bisa melawan, menyerahlah dan akui kekalahanmu. Pipi pucat Huoyi, semburat kebanggaan terpancar. Jelas, orang ini bisa menjadi api. Pemimpin sekte ini pasti punya keahlian dalam menekan dasar kotak. Dalam sekejap, Xiaoyan berdiri diam di tempat, mengabaikan kata-kata Huoyi. Matanya perlahan tertutup, mencoba berkomunikasi dengan istana spiritual di alam jiwanya. Orang ini, apa yang kau lakukan? Ke-10 pria kuat itu merasa sangat malu, dan perlahan-lahan jatuh kembali ke tempat duduk mereka. Melihat tindakan Xiaoyan, mereka langsung bertanya-tanya, mereka kalah begitu saja jika kalah. Lagi pula, di ruang khusus Xiaoyan, kekuatan Xiaoyan terlalu tirani. Benih langit agung ditambah kekuatan ruang formasi membuat mereka tak berdaya, dan mereka pun kalah. Tunggu, ini. Kekuatan jiwa setingkat negeri ajaib. Seketika, mengikuti gerakan Xiaoyan, semua tokoh kuat di lapangan, kecuali ketua sekte dan tetua agung, untuk sementara ditekan oleh kekuatan jiwa Xiaoyan yang luar biasa. Tuan Xiaoyan, ada yang ingin kutanyakan padamu. Setelah beberapa saat,
Kekuatan jiwa Xiaoyan yang berkilauan terus mengalir keluar, dan tetua Huoyun berkata dengan tatapan serius. Penatua pertama, bolehkah aku bertanya? Xiaoyan memejamkan mata dan perlahan membuka mulutnya, kekuatan jiwanya terus dilepaskan, mencoba bersaing dengan Huoyi. Tuan Xiaoyan, apakah dia seorang apoteker? Huoyun tak kuasa menahan diri untuk bertanya, menatap kekuatan jiwa Xiaoyan yang begitu cemerlang dengan hati yang berapi-api. Boom! Tetua Agung Huoyun belum selesai berbicara, dan lingkaran riak energi jiwa tak terlihat tiba-tiba menyebar ke seluruh panggung kompetisi dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Aku seharusnya berpikir bahwa orang kuat yang dapat memiliki kekuatan jiwa negeri dongeng secara alami adalah seorang apoteker tingkat 4 negeri dongeng. Bawahanku, Master Sekte Huoyi dari Sekte Wan Huo, bersedia tunduk pada perintah Tuan Xiaoyan. Sesaat kemudian, Huoyi, yang hendak melawan Xiaoyan, berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Seorang ahli di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 4, bahkan penguasa sebuah sekte, dan di hadapan bawahannya, mampu mencapai level ini sudah bisa menjelaskan banyak masalah. Master Sekte Huo, cepatlah bangun. Anak ini adalah pilihan terakhir. Kuharap Master Sekte tidak akan menyalahkannya. Melihat tujuannya tercapai, Xiaoyan pun menjadi lebih baik. Orang ini ternyata adalah seorang apoteker abadi tingkat 4. Detik berikutnya, banyak ahli yang tercengang oleh kekuatan jiwa Xiaoyan tak bisa menahan diri untuk bertanya. Kelangkaan apoteker di dunia hantu telah membuat profesi ini menjadi posisi seperti dewa di dunia hantu, belum lagi seorang abadi tingkat keempat, bahkan jika Xiaoyan hanya seorang apoteker tingkat kaisar, Wan Huozong juga akan mencoba untuk berkultivasi. Tuanku, dulu kami punya mata, tapi kami tidak mengenali Gunung Tai. Mulai hari ini, para ahli dari Sekte Api Segudang akan dibimbing oleh Tuan Xiaoyan dan Tuan Xiao Gui. Setelah beberapa saat, Huoyi pun langsung bersumpah. Ia tahu, seorang apoteker abadi tingkat 4, dengan penglihatan sekuat itu, agak menakutkan. Dengan kehadirannya, saya khawatir Sekte Api Segudang akan jauh lebih mudah untuk masuk ke dalam pasukan teratas di wilayah tengah. Xiao Gui, bagikan barang-barangnya. Melihat para petinggi di sini meyakinkan untuk sementara waktu, Xiaoyan pun mengangguk dan berkata, jelas saat ini, perlawanan terhadap mereka berdua di Sekte 10.000 Api telah sepenuhnya terhapus. Bukan, ini beberapa pil obat tingkat kaisar tingkat 3 yang pernah disempurnakan oleh kakak tertuaku, dan semuanya kubagikan kepadamu. Mendengar itu, Xiao Gui langsung membuka kain hitam di keranjang, dan seketika sebotol pil obat berbentuk botol giok itu muncul di hadapan publik. Masalah besar. Melihat pemandangan ini, hati mereka yang hadir tidak dapat menahan gemetar hebat. Begitu banyak pil yang cukup untuk menambah kekuatan sekte mereka. Kirim pesanan saya. Siapapun di sekte ini yang mengalami hambatan dalam kultivasi abadi bintang 2 atau abadi bintang 3 dapat datang ke sini untuk menerima cairan spiritual yang dapat meningkatkan waktu kultivasi Anda, serta berbagai ramuan obat untuk penyembuhan dan kultivasi. Berikan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa di sekte ini, dan berikan hukuman kepada mereka yang telah berbuat salah. Kata Xiaoyan perlahan. Baik, tuanku. Huoyi tak dapat menahan kegembiraannya saat mendengar kata-kata itu. Dia menunggu hari ini terlalu lama, tetapi untungnya, dia akhirnya mendapatkan pria mesum seperti Xiaoyan. Kali ini, dalam kompetisi sekte 3 tahun kemudian, Sekte Api Segudang mereka sudah cukup untuk tumbuh menjadi kekuatan puncak yang benar-benar tirani. Dengan berakhirnya perjamuan Hongmen hari itu, semua tokoh berpengaruh yang mengalami kemacetan di Wan Huo tiba-tiba mendapatkan banyak keuntungan. Saat itu, reputasi Xiaoyan di sekte ini mencapai puncaknya. Pada hari kedua, ketika matahari terbit, seorang pengawal bermandikan darah perlahan datang ke Wan Huozong dari berbagai penjuru wilayah tengah. Luka-lukanya sangat serius, dan napasnya tampak seperti seorang murid Wan Huozong. Tuan Xiaoyan, Tuan Xiao Gui, ada hal penting yang ingin diminta ketua sekte untuk dibicarakan di aula. Pagi harinya, seorang penjaga tiba-tiba membuyarkan rasa kantuk Xiaoyan dan langsung pergi keluar rumah tempat mereka berdua beristirahat. Suaranya sangat keras, mendesak, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Kakak, mungkinkah ini sesuatu yang besar? Setelah beberapa saat, kedua sosok itu membuka pintu rumah bersamaan untuk bersiap pergi. Xiao Gui tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Entahlah,
Tapi seharusnya ini bukan masalah besar. Kalau tidak, kamu tidak akan terburu-buru. Ayo pergi. Xiao Gui, ingatlah, situasi di Sekte 10.000 Api sudah stabil, dan pohon akasia sudah dekat. Aku harus pergi dulu untuk mendapatkan pohon akasia. Selama periode ini, kau akan bekerja keras untuk melatih para murid di sekte ini. Saat aku keluar, aku khawatir ini akan menjadi yang ketiga kalinya. Kompetisi sekte tahun ini, beberapa tahun terakhir ini, kamu telah bekerja keras untuk dirimu sendiri, kata Xiao Yan dengan sedikit rasa bersalah di hatinya. Hei, kakak, jangan khawatir, ada banyak kekuatan di wilayah tengah, tetapi Sekte 10.000 Api menempati tempat yang berbahaya. Bahkan jika kita dikepung oleh kekuatan lain, kita bisa memilih untuk tidak bertarung. Xiao Gui segera memahami kekhawatiran Xiao Yan dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Begitu suara itu jatuh, keduanya segera berjalan menuju aula sekte. Master sekte terlihat bingung, kenapa begitu? Mereka berdua baru saja memasuki aula, dan tiba-tiba puluhan orang berkumpul di sana. Kebanyakan dari mereka adalah tokoh-tokoh berpengaruh di perjamuan Hongmen, dan tentu saja ada beberapa yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Namun, ia bersikap sangat sopan kepada Xiao Yan. Tuan Xiao Yan, wilayah kita diserang. Setelah beberapa saat, Huo Yi mengerutkan kening dan langsung menghampiri Xiao Yan dan berkata, "Wilayah." Xiao Yan sedikit bingung ketika mendengar ini. Tuan Xiao Yan, yang disebut wilayah teritorial adalah beberapa wilayah atau sumber daya milik pasukan kita masing-masing di wilayah tengah. Sekte 10.000 Api kami memiliki urat kristal yang kaya akan kristal energi. Meskipun kristal itu tidak sebaik pil obatmu, kristal itu kurang lebih dapat memberi para murid banyak sumber daya kultivasi, jadi urat kristal ini milik kami. Sekte Api Segudang adalah wilayah yang sangat berharga. Tetua Huoyun berdiri dan berkata, "Di sekte kami, ada beberapa petarung abadi bintang 5 dan bintang 4, tetapi tetua kedua dan tetua ketiga telah menjaga urat kristal untuk waktu yang lama. Baru hari ini seorang murid datang untuk melaporkan bahwa tanah itu diserang, dan keselamatan kedua tetua itu." Huo tua juga mengerutkan kening saat ini. Bisakah Song Yu menyerang sesuka hatinya? Xiao Yan langsung bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Tuan Xiao Yan, Anda tidak tahu. Ada banyak pertempuran di wilayah tengah, tetapi pengadilan bumi dan pengadilan roh hanya duduk dan menonton, karena di sini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat. Kali ini, sekte yang menyerang wilayah kita adalah sekte yang menamakan dirinya Pavilion Qingyun. Konon, bagian belakangnya sepertinya dilindungi oleh seorang pria kuat di halaman. Setelah beberapa saat, Huo Yi berkata dengan serius, "Kekuatan Pavilion Qingyun ini dianggap yang terbaik di wilayah tengah, karena di antara sekte-sekte mereka, ada beberapa orang kuat di tahap akhir Dosian Bintang 4. Tetua Huoyun mengerutkan kening, jelas ini tahap akhir Dosian Bintang 4. Orang kuat ini memiliki penglihatan yang sangat mengejutkan. Fighting Immortal Bintang 4 tahap akhir. Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika mendengar ini, tetapi dia masih cukup terkejut. Xiao Yan saat ini baru mencapai tahap akhir Dosian Bintang 3, dan ia sudah memegang pil Dosian. Hanya setelah melewati tahap akhir Dosian Bintang 3, ia baru bisa mencapai Dosian Bintang 4 dengan meminum pil Dosian. Master Sekte Huo, aku tidak tahu di mana wilayah Sekte 10.000 Api kita. Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya, "Melapor kepada tuanku, wilayah kami berada di area inti wilayah tengah, yang merupakan area kacau tempat ikan dan naga bercampur, jadi kami mengirim 2 tetua Dosian Bintang 4 untuk menjaganya." Meskipun tidak tahu mengapa Xiao Yan bertanya seperti itu, Huo Yi tetap berkata, "Aku tidak tahu apakah tempat di mana pohon akasia itu berada itu sama dengan tanah ini," gumam Xiao Yan dalam hati. "Tuanku, tidak jauh dari tanah kami terdapat pohon akasia di dunia ini, dan tanah kami mungkin diserang hanya karena pohon akasia ada di dunia ini. Tuanku, kali ini, izinkan aku pergi bersamamu. Wilayah ini sangat penting bagi sekte kita dan tidak boleh hilang," kata Huo Yi dengan sungguh-sungguh. "Oh, lokasi pohon akasia dan tanahnya sangat dekat. Tidak, kali ini aku akan pergi sendiri. Setelah krisis wilayah kekuasaanku teratasi, aku akan memasuki pohon akasia. Jadi, saat ini, urusan sekte akan merepotkan ketua sekte dan Xiao Gui." Xiao Yan menolak perlahan. "Tuanku, bukannya aku tidak percaya padamu,
dia adalah pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dosian Bintang 4, pembangkit tenaga listrik seperti itu. Melihat Xiaoyan begitu tegas, Huo Yi tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan cemas, bahkan jika Xiaoyan ini bisa mengalahkan Zhen Si untuk dirinya sendiri, tetapi menghadapi tahap akhir dari Dewa Petarung Bintang 4, dia selangkah lagi darinya, dan aku khawatir Xiaoyan juga tidak punya pilihan. Master Sekte Huo, jangan tidak sabar. Ketika saya memasuki sekte tersebut, saya mendapati beberapa sosok licik tak jauh dari sana. Mereka diduga musuh sekte Paviliun Tingfeng. Kekuatan Paviliun Tingfeng sama dengan kita. Jika ketua sekte pergi dengan gegabah, saya khawatir sekte ini juga akan berada dalam krisis. Jadi perjalanan ini aku akan pergi sendiri. Sedangkan untuk mendiang Dosian Bintang 4 yang kuat di Paviliun Qingyun, ketua sekte tinggal menunggu kabar baiknya, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Master Sekte, apa yang dikatakan Master Xiaoyan benar. Di luar ada Paviliun Qingyun, dan Paviliun Tingfeng sedang mengawasi dari dalam. Anda tidak boleh pergi. Lagi pula, Master Xiaoyan adalah seorang jenius yang terkenal di dunia, dan dia adalah seorang apoteker yang tiran. Dia pasti bisa mengubah risiko menjadi aman. Mendengarkan suara Xiaoyan, semua pejabat tinggi yang hadir berkata, Sekte 10.000 Api adalah markas mereka. Jika mereka mengirim orang-orang kuat untuk membebaskan wilayah teritorial, saya khawatir begitu mereka dimanfaatkan oleh Paviliun Tingfeng, situasi mereka akan hancur. Tuan Xiaoyan, melihat pria lembut di depannya, Huo Yi tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Ia berkata, bahkan jika ia melawannya, peluangnya untuk menang sangat kecil. Master Sekte, Xiao Gui, saya telah meninggalkan banyak pil obat, cukup untuk meningkatkan kekuatan Zhongmen yang kuat. Tapi ingat, selama aku pergi, kalian tidak boleh berkelahi, kalian harus tetap di kubu sekte. Xiaoyan masih tak lupa menasihati, lagi pula, begitu basis ini hilang, aku khawatir situasi mereka akan sangat buruk. Ikuti perintah tuanmu. Setelah beberapa saat, orang-orang kuat yang hadir juga berkata dengan hormat. Jangan terlambat, segera pergi. Setelah menyerahkan beberapa urusan rumit di Zaidu, Xiaoyan berkata kepada pengawal-pengawal yang datang melapor. Tuan Xiaoyan, kita mulai dari jalan rahasia, silakan ikuti saya. Begitu suara itu jatuh, Xiaoyan dan para penjaga berwarna darah segera meninggalkan jalan rahasia dan menuju wilayah-wilayah tengah. Sekte 10.000 Api juga cukup jauh dari area inti wilayah tengah. Selain itu, untuk menghindari mata-mata beberapa kekuatan lain, Xiaoyan dan keduanya bergerak secara tersembunyi dan kecepatannya sangat lambat. Tempat lainnya berada di sekte di luar tebing tungkuyan dari Sekte 10.000 Api. Menguasai. Murid Akademi Spiritual yang mengelola Sekte 10.000 Api telah tiba, tetapi yang aneh adalah mereka bukan satu, melainkan dua. Di loteng yang agak elegan, dua pria berpakaian mewah muncul. Salah satu penjaga tiba-tiba masuk ke loteng, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat. Dua pria, salah satunya paruh baya, tetapi aura yang sangat agung terpancar di sekujur tubuhnya. Kekuatan aura ini telah mencapai tahap tengah petarung abadi bintang 4. Dia sekarang adalah pemilik Paviliun Tingfeng, Feng Qingyu. Yang satunya lagi, yang tampaknya masih sangat muda, berpenampilan bermartabat, dan matanya penuh bintang dingin. Orang ini adalah murid yang diutus untuk mengelola Paviliun Tingfeng di Lingyuan. Tuan Yang, bagaimana menurutmu ini bagus? Setelah beberapa saat, Feng Qingyu bertanya lebih dulu. Lagi pula, pria di depannya tidak hanya berkuasa, tetapi juga ada hubungannya dengan kepala sekolah Ling di halaman, jadi Feng Qingyu hanya menjawab dengan sopan. Tuan Paviliun Angin, saya telah berkomunikasi dengan pemilik Paviliun Qingyun. Paviliun Qingyun telah mengirimkan pasukan kuat untuk menyerang wilayah Sekte 10.000 Api. Setelah mereka mengerahkan pasukan kuat dari Sekte untuk mendukung, kita akan segera menyerang. Berusahalah untuk memenangkan Sekte 10.000 Api, kata Yang Si acuh tak acuh. Hehe, meskipun kita dengar Feng Ge dan Sekte Wan Huo punya banyak keluhan, tapi para orang dewasa membantu sekte kita, itu benar-benar membuat orang tua itu malu. Feng Qingyu mendengar kata-kata itu, dan langsung tertawa. Lagi pula, dengan berhasil mencaplok Sekte Wan Huo, mereka akan mendapatkan sumber daya yang lebih besar, dan akan sangat mudah untuk memasuki kekuatan-kekuatan teratas saat itu. Itu benar.
Tapi aku baru melakukan ini setelah menerima perintah. Sepertinya di halaman, ada orang-orang kuat dari Sekte 10.000 Api yang ingin mati, mungkin 2 pengurus rumah spiritual dari Sekte 10.000 Api. Yang Si menggelengkan kepalanya. Ayo, awasi Sekte 10.000 Api. Begitu ada jejak pergerakan ahli Dosian bintang 4 di sekte mereka akan segera melaporkannya, kata Feng Qingyu. Baik, Master Pavilion. Begitu suara itu mereda, suasana kembali tenang. Tempat lainnya adalah Pavilion Qingyun di pusat wilayah tengah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hei, bagaimana mungkin tuanmu datang ke rumah sederhana ini hari ini dengan santai? Maafkan aku untuk anak kecil ini, dan kuharap orang dewasa memaafkanku. Di loteng yang didekorasi dengan sangat indah, seorang pria parubaya menyapa seorang pria muda dengan senyum di wajahnya. Yun-kun, Pavilion Qingyunmu telah menjadi sangat populer. Sepertinya tahun-tahun ini tidak membantumu dengan sia-sia. Setelah beberapa saat, pemuda itu berdiri tepat di kursi utama di loteng, lalu perlahan membuka mulutnya. Hei, Tuan Ling Yu memang suka bercanda. Pavilion Qingyun kita bisa mencapai kondisi seperti ini berkat para orang dewasa. Kalau ada perintah, sampaikan saja. Qingyun-kun, penguasa Pavilion Qingyun, seorang petarung abadi bintang 4 yang terakhir. Baiklah, aku di sini hari ini karena ada urusan penting, kata Ling Yu santai sambil melihat ke arah rombongan di loteng. Turun, aku turun. Setelah beberapa saat, hanya tersisa 2 orang di loteng. Yang Si seharusnya berkomunikasi denganmu, dan memintamu untuk mengambil tindakan terhadap bawahan Sekte Wan Huo. Tidak ada seorang pun di sekitar, kata Ling Yu segera. Tuan, bagaimana Anda tahu ini? Qingyun-kun terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Lagi pula, Yang Si berinisiatif menghubunginya beberapa hari yang lalu dan memintanya untuk mengirim orang kuat untuk menyerang wilayah Sekte Wan Huo. Wilayah sekte milik Pavilion Qingyun mereka, jadi Qingyun-kun yang melakukannya. Yang Si milikku, menyerang Sekte 10.000 Api juga ideku, jelas Ling Yu sambil menatap Qingyun-kun yang kebingungan. Aku tidak tahu apakah ada orang di Sekte 10.000 Api yang telah menyinggung orang dewasa, dan bawahan mereka bersedia mengabdikan diri kepada orang dewasa. Mendengar suara Ling Yu, Qingyun-kun langsung tertawa. Paling banter, Sekte 10.000 Api ini hanya kekuatan tingkat menengah, dan jelas tidak setingkat dengan Pavilion Qingyun, jadi jika berbicara tentang penampilannya sendiri, lagi pula, meskipun Pavilion Qingyun memiliki pembangkit tenaga listrik tahap akhir petarung abadi bintang 4, tetapi tidak dapat melangkah ke atas. Di antara Sekte 10.000 Api, ada 2 murid akademi spiritual. Keduanya adalah tujuanku. Kalau kau mampu, bawalah kepadaku. Aku akan memberimu hadiah besar saat itu, kata Ling Yu sambil tersenyum. Kalau begitu, silakan kembali dan tunggu kabar baiknya. Mendengar suara Ling Yu, Qingyun-kun tak kuasa menahan kegembiraannya. Kekuatan dan bakat Ling Yu luar biasa tirani. Jika dia bisa membantunya menyelesaikan masalah ini, saya khawatir Pavilion Qingyun juga akan bangkit, dan dengan perhatian orang besar ini, Pavilion Qingyun mereka juga bisa berjalan menyamping di wilayah tengah ini. Begitu suara itu berakhir, sosok Ling Yu perlahan menghilang ke dalam kehampaan dan pergi. Kemarilah, kirim seseorang untuk menjaga sekte ini. Wilayah Sekte 10.000 Api, pavilion ini akan pergi ke sana secara langsung. Begitu suara itu jatuh, Qingyun-kun tersenyum perlahan. Api suci di tubuh Xiaoyan adalah milikku. Tunggu, seorang petarung abadi bintang 3 juga mencoba bersaing dengan klan jahat di luar dunia, hanya mencari kematian. Berjalan di kehampaan, wajah Ling Yu berubah mengerikan, dan dia berkata, "Jangan remehkan orang ini. Menurut pemimpin, Xiaoyan telah menyatukan banyak orang kuat dan memusnahkan sebagian dari 36 keluarga kerajaan di antara klan jahat ekstrateritorial kita." Pada saat yang sama, aura jahat tiba-tiba muncul di tubuh Ling Yu. "Hei, jangan khawatir. Sekalipun orang ini punya kemampuan hebat, dia tidak akan bisa kabur dari Wuzishanku. Lagi pula, ini wilayahku sendiri." Ling Yu mendengar kata-kata itu, tetapi ia menepisnya, berpikir bahwa ia sekarang adalah petarung abadi bintang 4 yang lengkap, dan ia menguasai separuh wilayah. "Kau hanya perlu melangkah 1 langkah, dan kau bisa berhasil memasuki petarung abadi bintang 5. Pada saat itu, kau bisa memasuki kuil Dewa Jiwa. Berhati-hatilah." Setelah beberapa saat,
Aura jahat di tubuhnya membuka mulutnya dan berkata, meskipun ia bukan orang asing yang kuat, ia adalah salah satu dosa yang paling besar. Ia tahu tirani 36 keluarga kerajaan di antara orang asing. Xiao Yan mampu menghancurkannya, tentu saja ia memiliki sedikit kekuatan. Baiklah, aku akan memperhatikannya. Tapi kau harus berkonsentrasi pada persiapan untuk melepaskan api suci dan memadamkan api suci. Sisanya, biarkan saja mereka melompat-lompat sebentar, sampai aku keluar dari pohon akasia. Xiao Yan, kalian semua pasti mati, kata Ling Yu sambil tersenyum. Hati-hati, auramu terlalu tirani. Kalau sampai ketahuan oleh orang-orang kuat di halaman atau ayahmu, rencana kita akan gagal. Setelah beberapa saat, aura jahat dalam diri Ling Yu mengingatkannya. Jangan khawatir, selama aku bisa melangkah ke alam Dewa Petarung Bintang 5, aku bisa langsung bertemu dengan Raja Iblis, dan seluruh alam jiwa Li akan jatuh ke tangan kita. Susu. Pada saat yang sama, Ling Yu tertawa. Sabu-sabu, sosok Xiao Yan dan pengawal Sue terus melintasi wilayah yang luas ini, dan tak lama kemudian, pengawal Sue pun berbicara perlahan. Apakah kau sudah sampai di tujuan? Xiao Yan berhenti di sebuah batu dan langsung berkata, Tuan, paviliun King Yun ini didukung oleh seorang pria kuat dari halaman bawah tanah, dan bawahannya dengan gegabah mengingatkan orang dewasa. Penjaga darah itu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, kau bisa memimpin jalan. Xiao Yan tidak berpikir begitu. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, aku khawatir selama dia tidak menghadapi kekuatan tirani tertentu, dia secara alami akan memiliki kekuatan untuk melawan beberapa petarung abadi bintang 4 tingkat menengah. Mendengar kata-kata itu, penjaga darah itu hanya bisa menyerah, dan segera membawa Xiao Yan menuju tujuan, tetapi keduanya sudah sangat dekat dengan tujuan. Zhongyu, Pegunungan Tandus. Pegunungan Tandus ini merupakan pegunungan terbesar di wilayah tengah. Medannya sangat luas, dan telah menciptakan kekayaan sumber daya dan urat mineral yang tak terhitung jumlahnya. Di sini, persaingannya juga paling sengit di seluruh wilayah tengah. Tuanku, tetua ketiga Sekte Wan Huo membawa bawahan yang tersisa dan melarikan diri ke pedalaman Gunung Tandus. Setelah beberapa saat, saya khawatir mereka akan meninggalkan wilayah Sekte Wan Huo dan pergi ke wilayah kekuatan lain. Di kaki gunung, seorang pria agung dengan sekelompok prajurit berseragam yang kuat perlahan berdiri di sana. Sialan tetua ketiga Sekte Api Segudang, benar-benar ingin merusak kebaikan kita. Bawa saudara-saudaramu dan masuki pencarian. Pastikan untuk mencari tahu sebelum dia melarikan diri dari wilayah itu, kalau tidak, memasuki wilayah pasukan lain akan menimbulkan masalah besar. Pemimpin itu juga mengerutkan kening dan meraung. Orang-orang ini semuanya mengenakan seragam militer, dan kata King Yun terukir di belakang mereka. Tak perlu dipikirkan lagi, mereka jelas-jelas bawahan paviliun King Yun. Pemimpinnya bernama King Feng, seorang ahli di tahap tengah Dosian Bintang 4. Di paviliun King Yun, kekuatannya juga termasuk dalam 3 eksistensi teratas. Kali ini, ia diutus bersama Master Paviliun King Yun. Di wilayah sekte, para penjaganya dilenyapkan sepenuhnya. Tempat lain, tetua ketiga, sekarang hanya tersisa beberapa prajurit tua dan lemah di antara saudara-saudara. Ini bukan cara untuk terus seperti ini. Ketika kau berjalan 100 meter, kau berada di wilayah pasukan lain. Daripada ditangkap oleh orang-orang dari paviliun King Yun, lebih baik kau bergegas masuk ke wilayah pasukan lain. Jika mereka baik hati diselamatkan, maka ayo kita bertarung. Di sana, beberapa sosok yang bersembunyi di bawah pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi membuka mulut mereka dan berkata, orang-orang ini semuanya terluka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Yang terkuat hanyalah seorang pria paruhbaya, kekuatannya berada di tahap awal petarung abadi bintang 4. Di dalam pohon kuno di langit ini adalah tempat mereka menjaga urat-urat kristal, tetapi saat ini, mereka terpaksa melarikan diri ke tepian. Tapi aku khawatir tetua kedua tidak akan mampu melawan. Lagi pula, Master Paviliun King Yun sendiri yang mengambil tindakan. Tetua ketiga yang memimpin tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke kedalaman urat kristal, tempat riak energi mengerikan terus menyebar. Jelas sekali itu adalah tetua kedua. Ia sedang bertarung sengit dengan Master Paviliun King Yun. Tetua ketiga, ayo kita pergi dulu.
Satu-satunya rencana untuk saat ini adalah kembali dan memindahkan pasukan penyelamat, kata yang lain tanpa daya. Aku tidak bisa kembali untuk menyelamatkan pasukan. Sekte ini berada di wilayah berbahaya dan diincar banyak pihak. Jika kita terburu-buru mengerahkan pasukan, aku khawatir sekte ini akan runtuh. Setelah sekte ini hancur, aku khawatir situasi kita akan semakin buruk, kata tetua ketiga. Hei, jadi kamu di sini. Jangan coba-coba kembali menyelamatkan tentara, aku akan mengirim kalian ke neraka satu persatu. Tepat ketika tubuh beberapa orang menggeliat dan bersiap bergerak, sesosok mengerikan bagaikan sungai yang deras tiba-tiba meledak di sekitar pepohonan kuno yang menjulang tinggi. Tidak bagus, King Feng dan yang lainnya menyusul, ketiga tetua pergi. Bersumpah untuk melindungi tetua ketiga. Beberapa sosok lemah langsung melindungi tetua ketiga di belakangnya, lalu melihat sekeliling dengan waspada. Sial, mulai sekarang, aku rasa aku harus bertarung. Setelah beberapa saat, wajah tetua ketiga menjadi sangat buruk ketika ia menyadari badai cian yang semakin menakutkan di sekitar pohon kuno yang menjulang tinggi itu. King Feng, seorang ahli dosian bintang 4 tahap tengah di Paviliun King Yun, seorang ahli kultivasi atribut angin tangan pertama, dan seorang ahli dosian bintang 4 tahap akhir yang pernah melenyapkan dosian bintang 4 tahap akhir. Selain itu, ia sekarang terluka parah, belum lagi kekuatannya baru saja mencapai tahap awal Dewa Pejuang bintang 4, ini benar-benar bahaya. Tetua ketiga, mengapa kau berjuang? Awalnya, kau memiliki tidak kurang dari 50 penjaga yang bertugas menjaga dan berpatroli di urat kristal ini, tetapi mereka bersikeras untuk menghadapi Paviliun King Yun kita. Sekarang tidak apa-apa, hanya beberapa prajurit tua dan lemah yang tersisa, akhir ini. Dalam badai cian yang menyelimuti pohon kuno yang menjulang tinggi, bersama dengan kekuatan badai atribut angin yang sangat berbahaya, terpancar rasa jijik. King Feng, bukankah Paviliun King Yunmu hanya memanfaatkan bahaya orang lain? Setelah aku pulih, aku pasti akan menghabisimu. Menghadapi agresivitas King Feng, aura tetua ketiga tiba-tiba meningkat, dan dia masih berusaha untuk tenang. Teruskan, ini adalah tempat pemakamanmu, dan jangan khawatir, urat kristal ini, Paviliun King Yun kami akan membantumu melindunginya, dan segera, semua ahli sekte api segudang akan turun untuk menemanimu. Hahaha, begitu suara itu jatuh, badai cian di sekitar pohon kuno yang menjulang tinggi itu memancarkan fluktuasi yang dahsyat. Kemudian, di bawah kendali King Feng, badai itu langsung menyusut dan tiba-tiba menyerang tetua ketiga. Melihatnya, sepertinya mereka ingin melenyapkan orang-orang ini sepenuhnya. Bayangan ular roh api, ledakan aku, menghadapi hantaman dahsyat kekuatan dosian bintang 4 milik King Feng, tetua ketiga tak berani menahan diri. Atribut api yang menyilaukan langsung meroket, membentuk puluhan energi yang persis sama dengan dirinya. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke arah badai cian yang berhembus di wajahnya. Boom, badai cian yang mengerikan itu sangat merusak, baru saja mendekati pohon kuno yang menjulang tinggi itu. Pohon kuno yang menjulang tinggi itu pun musnah bagai bunga dan pohon willow yang layu. Namun, tak lama kemudian, bersama dengan kemunculan puluhan sosok energi api di sekitar ketiga tetua, badai cian itu pun menghantamnya. Crash! Badai cian dan puluhan badan energi baru saja bertabrakan, dan lingkaran-lingkaran berisi riak energi destruktif tiba-tiba meledak. Setelah kebuntuan di antara keduanya, jejak energi cian melewati energi api, langsung menghadap ke arah ketiga tetua itu. Ketiga tetua menyerang dan pergi. Puff, sepertinya langit akan membunuhku. Tapi bahkan jika orang tua itu jatuh, itu pasti tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Menyadari serangan jejak energi ini, mata tetua ketiga berkilat dingin dan tegas, dan jejak fluktuasi terang tiba-tiba meledak. Boom! Dan tepat ketika tetua ketiga jatuh ke dalam kondisi di mana lampunya hampir habis dan ingin meledak, seberkas kekuatan lembut tiba-tiba mengisi tubuhnya, dan energi cian yang menyerangnya juga dihancurkan oleh sebuah tubuh. Seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya dapat dengan mudah menghancurkannya. Orang ini, di mana tempat suci itu? Menyadari kejadian mendadak itu, tetua ketiga pun buru-buru mengatur napasnya, dan langsung menatap pria berkaki berat di depannya. Sepertinya ia bisa merasakan aura ekstrim dari orang ini. Bahaya, Wei Hao. Berani menghancurkan hal-hal baik Paviliun King Yun kita, tidak bisakah kita mencari kematian? Melihat bahwa ia akan membunuh tetua ketiga sepenuhnya,
ia tiba-tiba diselamatkan oleh pemuda di depannya. King Feng pun tak kuasa menahan amarahnya. Tetua ketiga, kalau begitu, berikan beberapa pil obat untuk memulihkan lukamu. Setelah beberapa saat, pria kurus itu melemparkan beberapa botol giok halus ke arah pria yang terluka parah di bawah, dan langsung tertawa. Tiga tetua, kata penjaga darah di samping juga muncul di sini. Huo Yuan, aku tidak memintamu untuk melaporkan informasi itu kepada ketua sekte dan membiarkannya memutuskan, mengapa kau? Tetua ketiga dengan lembut mengambil pil obat itu dan tidak bisa menahan rasa bingungnya. Tiga tetua, orang ini adalah murid yang ditugaskan untuk mengelola sekte kita kali ini, kata Huo Yuan. Kau bisa pulih dengan tenang, orang ini. Serahkan saja padaku. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu tubuhnya langsung menginjak dahan di atas pohon tua itu, menatap tajam pria di depannya. Manajer mendiang Samsung Dosian. Hahaha, wah, kamu punya jalan menuju surga, tapi kamu tidak pergi ke sana, dan tidak ada pintu menuju neraka untuk didobrak. Kebetulan sekali, Master Pavilion memerintahkan penangkapan dua manajer sekte Wan Huo. King Feng mendengar kata-kata itu, tetapi tiba-tiba tertawa. Menurutnya, kekuatannya yang bermartabat di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 4 dapat menghadapi orang yang bukan Dewa Petarung Bintang 4. Kurasa itu semudah mencubit semut sampai mati. Banyak omong kosong. Ledakan panas. Xiao Yan tak bicara omong kosong dengan King Feng. Ki pertempuran atribut api yang menyilaukan di tubuhnya mengembun, lalu kecepatannya tiba-tiba meroket. Dia langsung melepaskan diri dari dahan, mengeluarkan penguasa kuno api aneh di belakangnya, dan langsung menyerang King Feng. Kecepatannya luar biasa. Meskipun King Feng membenci Xiao Yan, dia hanya bisa mengambil tindakan balasan karena Xiao Yan tidak mau mundur dan melawan. Feng Xingtianyu. Dalam sekejap, inti Dou di tubuh King Feng menggeliat, dan Dou Qiqian yang menyilaukan menyebar dalam sekejap, mengelilinginya. Dou Qi itu melesat ke arah Xiao Yan, dan kekuatan serangannya begitu dahsyat sehingga bahkan Dou Xian Bintang 4 pun tak akan menyerah begitu saja. Serangan yang sangat tirani. Perubahan pertama Dewa Naga. Xiao Yan bergerak dengan kecepatan tinggi, tetapi ia bisa merasakan energi besar yang terkandung dalam serangan King Feng, dan segera berseru diam-diam, dan tepat di atas tubuhnya, kilau keemasan yang sangat tersembunyi bersinar. Ia pun meninggal, tetapi dengan berkah transformasi pertama Dewa Naga, pertahanan Xiao Yan meningkat pesat. Boom! Hujan bintang turun tanpa suara menimpa Xiao Yan. Melihat ini, King Feng tak kuasa menahan tawa. Ia tahu betapa dahsyat serangannya. Di bawah hantaman ini, bagaimana mungkin? Setelah beberapa saat, senyum King Feng langsung membeku, karena ketika bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di udara menyentuh tubuh Xiao Yan, mereka tidak bereaksi, seolah-olah hancur. Xiao Yan hanya memegang penggaris berat itu dengan kedua tangannya, menghampirinya, dan menebasnya 7 kaki berturut-turut. Perisai angin biru. Sebelum dia sempat memikirkan mengapa Xiao Yan bisa mengabaikan serangannya, sebuah perisai cahaya biru yang menyilaukan langsung muncul di hadapannya, menangkis serangan Xiao Yan. Sisi. Ketika pukulan itu meleset, tubuh Xiao Yan bergerak cepat, tetapi ada semburan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Jelas, bahkan dengan berkah transformasi pertama Dewa Naga, ia berhadapan dengan pertarungan bintang 4 yang tirani. Serangan King Feng di tahap tengah peri juga membuat Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman. Orang ini, dengan kekuatan tempur yang begitu mengerikan, mampu mengimbangi kekuatan tempur Li King Feng di tahap tengah Dou Xian Bintang 3 berkat kekuatannya di tahap akhir Dou Xian Bintang 3. Sepertinya inti pertempuran dan keterampilan bertarung yang ia kembangkan sudah cukup maju. Ditambah lagi pengalaman tempurnya yang kaya, ia benar-benar orang aneh. Melihat ini, tetua ketiga di bawah tak kuasa menahan diri untuk tidak mengutuk diam-diam. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini terlalu mengejutkan. Sial! Kekuatan orang ini aneh sekali, pantas saja dia diincar oleh para ahli di halaman bawah tanah. Sepertinya dia serius. Tak lama kemudian, wajah King Feng berubah serius, dan penghinaan serta hinaan yang sebelumnya dia tunjukkan kepada Xiao Yan lenyap seketika. Apakah kamu siap untuk melakukan gerakan nyata? Itu tepat. Pegang aku kaki. Penguasa langit lapisan ke-7. Melihat ini, atribut api Xiao Yan yang mempesona menyapu dan melilit penguasa api kuno yang berbeda,
lalu langsung menebas ke arah King Feng, dengan 7 sinar setinggi 100 kaki berturut-turut dengan momentum yang mencengangkan. Serangan yang lemah, jangan kau lakukan karena malu. Menghadapi serangan Xiao Yan, King Feng melambaikan tangannya sesuka hati, dan ketujuh kaki raksasa itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Pembangkit tenaga Dosian bintang 4 memang tirani, dan masih dalam tahap pertengahan. Xiao Yan mengangguk perlahan, tetapi untuk menjaga kekuatannya, ia tidak bisa gegabah menggunakan Yan Yan Bian. Lagi pula, ada seorang Dosian bintang 4 di pavilion King Yun. Pembangkit tenaga listrik di tahap selanjutnya, orang itu adalah lawan yang paling sulit. Apakah kamu tidak berdaya? Kekuatan mendiang Samsung Fighting Immortal saja sudah cukup untuk memaksaku menggunakan seluruh kekuatanku, dan itu sepadan dengan gengsimu. Sekarang, kamu bisa mati. Hahaha. Seketika, menatap Xiao Yan yang berdiri perlahan di tempat, King tertawa terbahak-bahak. Feng Yao, tebasan matahari terbenam. Jatuh, nak. Tak lama kemudian, semangat juang di seluruh ruang semakin menipis, dan lingkaran riak energi Qian terus menyebar ke segala arah dengan pusat di tengahnya, memancarkan fluktuasi mengerikan. Tidak bagus. Ini adalah keterampilan bertarung tingkat suci tertinggi. Jika Xiao Yan menghadapinya, aku khawatir. Setelah berbicara, tetua ketiga mencoba berdiri, tetapi tersapu oleh riak energi. Serangan yang sangat tirani. Xiao Yan berdiri diam di udara, menatap angin sepoi-sepoi yang membawa serangan tirani, hatinya pun memanas. Di atas penggaris itu, sebuah lingkaran garis misterius perlahan muncul, disertai berkah dari benih surgawi agung Feiyan. Fluktuasi ini ternyata adalah kekuatan yang menggerakkan penggaris di pavilion dupa terbakar. Feng Yao, Sunset Slash. Suara lembut itu terdengar seperti lonceng angin, dan tiba-tiba muncul rasa gelisah yang amat kuat di seluruh ruangan. Boom! Setelah beberapa saat, King Feng tidak ragu-ragu. Pedang Qian yang berisi kekuatan dan energi tak terhitung jumlahnya di telapak tangannya tiba-tiba menebas ke arah kehampaan tempat Xiao Yan berada. Begitu gerakan itu selesai, lingkaran pedang tak terlihat tiba-tiba muncul. Kemarahan, dengan fluktuasi yang tak tertahankan, berbalik ke arah Xiao Yan. Sudah berakhir, nak, hahaha. Melihat Xiao Yan yang sama sekali tidak bereaksi, King Feng tertawa terbahak-bahak. Pukulan ini cukup untuk membunuh seorang petarung tangguh di tahap akhir Dewa Petarung Bintang 4. Untuk menghadapi Dewa Petarung Bintang 3 tahap akhir milik Xiao Yan, cukup dengan satu pukulan. Bunuh. Huho. Sungguh fluktuasi yang dahsyat, itu memang keterampilan bertarung di puncak Ordo Suci. Pindahkan penguasa langit. Namun, tepat ketika energi pedang tak kasat mata hendak menyerang Xiao Yan, pola misterius pada penguasa kuno api abadi di tangan Xiao Yan tiba-tiba menjadi menyilaukan berkat-berkah benih langit agung. Energi pedang tak kasat mata itu langsung mengenai pola api pada penguasa kuno api yang berbeda, lalu perlahan menghilang. Bagaimana mungkin? Saat itu, pupil mata King Feng mengecil dan suaranya menghilang. Kembalikan padamu. Tepat saat suara King Feng menghilang dan keraguan muncul, kekosongan di belakangnya tiba-tiba retak 100 meter, dan kemudian tebasan mengerikan yang baru saja menghilang dari wajah Xiao Yan muncul. Pada saat ini, kekuatan tebasan ki pedang tak kasat mata ini bahkan lebih dahsyat daripada saat menyerang Xiao Yan tadi.